Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guspal Rifki, NIM 20233037. Tugas ini saya buat untuk mata kuliah komunikasi perpajakan. Saya berasal dari program studi manajemen pajak. Tugas ini saya buat untuk melengkapi pertemuan kelima komunikasi perpajakan. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Judul presentasinya yaitu keterampilan komunikasi. 1. Pengertian keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat di mana saja, di lingkungan sosial, sekolah, usaha, dan perkantoran, atau di mana saja. Keterampilan komunikasi adalah keahlian atau kecakapan dalam melakukan komunikasi secara efektif, menyenangkan, menarik, dan berdampak. Kemudian yang kedua, jenis-jenis komunikasi, jenis-jenis keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi dapat dibagi dalam 3 kategori, yakni komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan komunikasi nonverbal. Baiklah, yang pertama komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau oral communication meliputi penyajian pemahaman karakter audiens, mendengar secara kritis, dan bahasa tubuh. Komunikasi oral ini adalah kemampuan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan dalam bahasa yang jelas, secara lisan tanpa dengan teks, mudah dimengerti kepada halayak yang beragam. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk mengemas kata-kata, menggunakan gaya dan pendekatan yang tepat, pemahaman yang pentingnya isyarat nonverbal dalam komunikasi lisan. Teknik komunikasi oral dikembangkan dalam ilmu teknik public speaking, presentasi, siaran radio, atau televisi. Komunikasi lisan ini dilakukan dengan berbicara tanpa adanya dengan tulisan. Baiklah, yang kedua komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan atau tertulis atau written communication adalah kemampuan menulis secara efektif dalam berbagai konteks dan untuk berbagai halayak dan tujuan yang berbeda. Ini mencakup kemampuan untuk menulis bagi halayak tertentu dengan menggunakan gaya dan pendekatan yang tepat. Komunikasi tertulis ini memerlukan keterampilan latar belakang atau background skill seperti menulis akademis, mengedit, membaca secara kritis, dan pengajian data. Hal ini meliputi komunikasi elektronik seperti SMS, email, diskusi online, forum online, chat, room, dan pesan instan. Kemudian komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan ekspresi ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, nada, suara, juga menggunakan gambar, ikon, dan simbol. Komunikasi nonverbal meliputi pemahaman audiens, presentasi, personal, dan bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga, background skill. Berikut ini keterampilan komunikasinya yang lebih detail. Yang pertama, repetition and editing. Menerapkan teknik untuk meningkatkan kemampuan menulis atau presentasi, proofreading untuk ejaan, tata bahasa, dan gaya. Kemudian yang kedua, presentation skill. Presentation skill menggunakan teknologi dan teknik yang tepat untuk menyajikan informasi kepada audiens, misalnya dalam seminar, kuliah tutorial, atau rapat. Kemudian yang ketiga, academic writing skill. Menulis untuk menganalisis topik, mengembangkan sudut pandang dalam kaitannya dengan topik melalui penelitian dan pemikiran, dan meyakinkan pembaca bahwa sudut pandang itu telah didukung
oleh ide-ide informasi. Misalnya, yaitu esai, poster, paper, atau tesis. Kemudian yang keempat, audience awareness. Audience awareness memahami kebutuhan pengalaman dan tingkat pemahaman audiens. Misalnya yaitu masyarakat, mahasiswa, pengusaha, stakeholder. Kemudian kepekaan terhadap audiens dalam mengatur dan menyanyikan ide-ide dan menanggapi umpan balik. Misalnya mendukung bahasa sederhana melalui jargon di saat berkomunikasi dengan masyarakat umum. Kemudian memahami perspektif profesional di bidang profesional tertentu di bidang yang kuasai dan berkomunikasi dengan kolega yang tepat. Misalnya yaitu menyajikan data pada sebuah seminar dalam gaya standar untuk bidang itu. Kemudian yang kelima, critical listening atau critical reading. Pemahaman tentang bagaimana menggabungkan konten dan metode untuk menciptakan makna pesan. Misalnya, hasil yang dipublikasikan dalam sebuah makalah ilmiah yang dapat diberikan kredibilitas lebih dari hasil yang disampaikan pada seminar departemen. Kemudian, aktif mendengarkan, membaca, atau melihat informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan akurat dari pesan yang disampaikan. Misalnya yaitu mencatat langkah-langkah dalam argumen yang disajikan atau mengekstraksi detail yang spesifik dari sebuah makalah akademis. Kemudian yang keenam, personal presentation and body language. Pemahaman dan kemampuan untuk menggunakan gerak tubuh, ekspresi dan isyarat nonverbal untuk membantu mengkomunikasikan pesan. Misalnya menggunakan nada dan mengubah volume suara untuk menyampaikan emosi dan perasaan, atau mengontrol pergerakan postur tubuh dan mengatasi rasa gugup untuk menghadirkan rasa percaya diri. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, presentation of technical or scientific data. Pemahaman tentang penggunaan gambar, grafik, dan metode lain untuk menyajikan data secara sederhana dan singkat. Misalnya, menggunakan teknik grafik yang tepat dalam sebuah laporan ilmiah atau grafis yang dipilih dengan baik untuk menyampaikan konsep. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.